Nah, anak-anak, begitu juga dengan pecahan yang kedua, yaitu pecahan 1/3 ya. Itu sama. Untuk menyamakan penyebutnya, kita harus mengalihkan pecahan 1/3 dengan penyebut yang lainnya. Nah, di sini yang masih tersisa penyebut yang lainnya itu adalah 2 dan 4. Jadi, pecahan 1/3 ini kita kalikan dengan angka 2 dan 4 ya. Jadi pembilang dan penyebutnya ini kita sama-sama kalikan dengan angka 2 dan 4. Maka 1 dikali 2 dikali 4 dapatlah 8. 3 dikali 2 dikali 4 dapatlah 24 ya. Jadi pecahan 1/3 itu hasilnya adalah 8/24 ya. Jadi tadi kita kalikan dengan penyebut yang lainnya yaitu 2 dan 4. Nah, begitu juga dengan pecahan 1/4 ya anak-anak, itu sama. Nah, pecahan 1/4 ini kita kalikan dengan penyebut yang lainnya atau penyebut yang masih tersisa. Kita tulis ke sini 1/4. Nah, kita lihat di sini ada dua pembilang atau maksud Ibu dua penyebut yang masih tersisa, yaitu 2 dan 3. Nah, maka di sini pecahan 1/4 bisa kita kalikan dengan angka 2 dan 3 ya. Jadi pembilang dan penyebutnya itu kita kalikan dengan angka yang sama ya, yaitu angka 2 dan angka 3. Nah, dapatlah 1 dikali 2 dikali 3 dapat 6. 4 dikali 2 dikali 3 dapatlah 24 ya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan penyebut yang sama seperti ini, nah di sini terlihat jelas ya bahwa 1/2 itu ketika kita sudah menemukan penyebutnya maka berubah menjadi 12/24. 1/3 berubah menjadi 8/24 dan 1/4 berubah menjadi 6/24. Nah, di sini ya kita perhatikan bahwa penyebutnya itu sudah sama ya. Jadi penyebutnya itu adalah 24. Nah, sehingga jika diurutkan dari yang terkecil itu akan menjadi, nah kita urutkan dari yang terkecil katanya ya. Nah, jadi jika dimulai dari yang terkecil maka 6/24. Yang kedua 8/24 dan 12/24. Nah, jadi kita kembalikan lagi ke urutan pecahan awalnya tadi ya, sebelum kita menemukan atau menyamakan penyebutnya ya. Nah, ini dia urutannya. Nah, ini. Jadi urutannya yang paling terkecil itu ya. Jadi 1/4, 1/3 dan 1/2 ya. Kita kembalikan lagi. Jadi urutan yang sebenarnya itu jadi 1/4 ya. Ini yang paling kecil. 1/4 atau sama dengan 6/24. Kemudian 1/3 itu 8/24 dan 1/2 itu adalah 12/24 ya. Jadi seperti itu ya anak-anak cara kita menyamakan penyebut ya caranya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya dulu ya. Nah, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Cara kedua. Nah, cara kedua itu perkalian silang ya, anak-anak. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada cara perkalian silang ya. Nah, urutkan pecahan 1/2, 1/3 dan 1/4 dari yang terkecil ya. Nah, sama seperti tadi ya, dengan menyamakan penyebut, tetapi yang ini cara kedua itu adalah tentang perkalian silang ya. Nah, penyelesaiannya ini perhatikan baik-baik ya. Nah, cara yang pertama itu di sini kita menggunakan perkalian silang seperti yang ada pada gambar ini ya. Nah, pecahannya itu 1/2, 1/3 dan 1/4 ya. Nah, ini adalah pecahannya tadi ya, urutan pecahannya 1/2, 1/3 dan 1/4 ya. Nah, perhatikan ya.
Di sini penyebut pada pecahan ketiga itu kita kalikan dengan penyebut pada pecahan kedua dan kita kalikan dengan penyebut pada pecahan pertama. Ya. Nah, pembilang pada pecahan pertama. Nah, 4 penyebut ini ya dikalikan dengan penyebut 3, kemudian dikalikan dengan pembilang 1 ya. Jadi 4 dikali 3 dikali 1 ya sama dengan 12. Nah, untuk pecahan yang selanjutnya ya. Nah, penyebut pada pecahan pertama ini kita kalikan dengan penyebut pada pecahan kedua dan kita kalikan lagi dengan pembilang pada pecahan ketiga ya. Nah, jadi dapatlah 2 dikali 3 dikali 1 yaitu sama dengan 6 ya. Nah, jadi yang tengah ini lagi ya. Nah, caranya adalah penyebut pada pecahan ketiga itu dikali pada pecahan pertama dan dikali pada pecahan kedua ya. Jadi 4 dikali 2 dikali 1 sama dengan 8. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi kita harus mengalikan terlebih dahulu ya. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Penyebut pada pecahan ketiga itu dikalikan penyebut pada pecahan kedua dan dikalikan pembilang pada pecahan pertama. Jadi dapatlah 4 kali 3 kali 1. Hasilnya adalah 12. Nah, kemudian yang kedua ya. Penyebut pada pecahan pertama dikalikan penyebut pada pecahan kedua dan dikalikan pembilang pada pecahan yang ketiga. Dapatlah 2 kali 3 kali 1 hasilnya adalah 6 ya. Nah, kemudian yang selanjutnya 4 ya. Nah, ini yang terakhir penyebut pada pecahan ketiga ya kita kalikan dengan penyebut pada pecahan kedua dan kita kalikan lagi dengan pembilang pada pecahan pertama ya. Nah, jadi dapatlah 4 kali 2 kali 1. Nah, sehingga jika diurutkan dari yang terkecil itu akan menjadi 6, 8, dan 12 ya. Jadi ini urutannya. Jadi urutan yang benarnya itu adalah jika kita urutkan tadi sudah kita kalikan seperti ini, maka akan jadi 1/4, 1/3, dan 1/2 ya. Nah, ini 1/4 ini urutan yang paling kecil. Kemudian 1/3 itu 8 dan 1/2 adalah 12 ya. Jadi caranya kita kalikan dulu ya. Kalikan pembilang dan penyebutnya itu kita kali silang ya, sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, anak-anak, sekian ya pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang matematika, yaitu mengurutkan apa? Mengurutkan apa tadi? Ayo, kita sudah belajar tentang mengurutkan bilangan ya. Nah, anak-anak, nanti kalian bisa belajar kembali di rumah ya tentang bagaimana mengurutkan pecahan ya. Mengurutkan pecahan. Nah, nanti kalian bisa belajar lagi di rumah dengan beberapa contoh yang ada di buku LKS kalian ya. Semoga pelajaran hari ini bisa kalian mengerti dengan baik dan bisa kalian pahami dengan baik ya. Dan ingat, jika ada yang belum paham kalian bisa bertanya kepada ibu, kalian bisa chat langsung ya. Nah, anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih untuk waktunya karena kalian sudah menyimak video pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.